Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan dukungan dari semua sahabat yang ikut serta keluar dalam rangka tujuan awalnya itu adalah untuk mencegat rombongan onta dagang punya orang-orang Makkah yang pulang dari Syam menuju ke Makkah. Perjalanan ini harus melewati Madinah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seadanya sahabat pada waktu itu untuk berusaha mengambil kekayaan yang dibawa oleh rombongan onta ini, yang mana nilainya cukup besar. Tujuannya adalah ya wis merampas, karena mereka itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang zalim, yang pernah menganiaya kaum muslimin, mengusir bahkan mengambil harta secara paksa, sehingga keburukan ini layak untuk dibalas, terutama untuk mengambil hak orang-orang yang teraniaya dulunya. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin untuk keluar, untuk berperang. Nah, di saat orang-orang kafir Makkah ini, padahal rombongan onta tadi sudah selamat, akan tapi mereka sudah terburu keluar untuk menyelamatkan, dan tatkala Abu Sufyan, pimpinan rombongan ini, mengabarkan kepada mereka, sudah, kalian tidak perlu melanjutkan perjalanan karena kami sudah melewati kondisi yang bahaya, sudah selamat kita. Akan tapi Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisalnya, wis kita kadung metu, kita harus kita lanjutkan wis untuk mengganyang Muhammad dan para sahabatnya. Supaya apa? Supaya semua orang, terutama orang-orang Arab itu mengetahui betapa hebatnya kita, betapa kekuatannya kita, sehingga tidak ada satupun kelompok yang bakal berani untuk berusaha mengambil hak mereka. Mereka meyakini seperti itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menumpas gerombolan Muhammad dan para sahabatnya, bahkan kalau bisa mengejar mereka sampai Madinah. Nah, pada saat yang demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memandang bahwasanya
kontak fisik ini pasti akan terjadi. Sehingga beliau melakukan musyawarah, meminta dukungan dari semua pihak, terutama dari orang-orang Ansor. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan atau mempersilahkan atau minta musyawarah, tentu tokoh-tokoh muhajirin seperti Abu Bakar, Umar, itu ya siap sudah, wis apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Rasulullah tidak cukup dengan pandangan-pandangan orang-orang muhajirin. Akan tapi terus coba beri lagi, wahai kawan-kawan, bagaimana pendapat kalian yang lain. Nah, orang-orang Ansor itu merasa sudah paham. Kayaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang ingin dikehendaki bagaimana pendapat orang-orang Ansor. Oleh sebab itu pimpinan mereka itu mengatakan, yang bernama Sa'ad bin Mu'adz ini, wahai Rasulullah, seakan-akan engkau itu ingin supaya kita kaum Ansor memberikan saran. Maka kata Rasulullah, ya tentu, kami sangat berharap bagaimana saran dan dukungan kalian. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz ini mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini sudah beriman kepada Anda, bahwasanya Anda ini adalah seorang nabi, seorang utusan yang diutus kepada semua, termasuk kami. Maka kami pun sudah beriman. Dan memang kami di perjanjian Aqabah itu akan melindungi Anda dan orang-orang Anda di Madinah. Bahkan kami mempersiapkan tempat. Nah, sekarang Anda ini keluar dari Madinah dan perlu dukungan, maka kami pun akan mendukung apapun yang Anda lakukan, pasti kami dukung. Seandainya engkau ya Rasulullah memerintahkan kami, mengajak kami untuk menyeberang laut itu, maka kami akan ikut serta. Maka silakan, apa keputusan Anda, maka kami akan siap backup, membantu, bahkan menjadi terdepan pun. Maka setelah mendengar jawaban orang-orang Ansor, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang dan bergembira. Nah, kemudian yang akan kita baca sekarang ini adalah Ar-Rasulu Sallallahu Alaihi Wasallam yaqumu bi amaliyatil iktishaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sendiri dengan tindakan mencari informasi, mencari kabar dengan sendirinya. Wa hunaka qama bi nafsihi bi amaliyatil iktishaf ma'a rafiqihi fil ghar Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan dirinya sendiri mencari informasi tentang musuh-musuhnya orang-orang kafir Makkah bersama kawan akrabnya, terutama yang dulu menemaninya di gua Hira, ya, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa bainama huma yatajawwalani haula mu'askari Makkah idza huma bi syaikhin minal Arab. Nah, tatkala keduanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar itu jalan-jalan mengontrol suasana dan sudah mendekati lokasi kampnya orang-orang Makkah, pasukan Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ini bertemu dengan seseorang yang sudah tua. Fasa'alahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Quraisyin wa an Muhammad wa ashabihi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba bertanya kepada orang tua yang dijumpainya ini tentang orang-orang Quraisy dan Muhammad serta para
sahabatnya. Sa'ala anil jaisyaini ziyadatan fit takattum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya bertanya kelompok orang Quraisy saja, akan tapi tentang orang-orang Madinah juga, tentang Muhammad dan para sahabatnya. Nah, teori ini untuk semakin menyimpan rahasia, bahwasanya cara yang seperti ini supaya tidak curiga yang ditanyain tadi itu. Berarti seakan-akan orang ini bukan kelompok Madinah, bukan kelompok Makkah, karena dua-duanya ditanyakan. Walakinna syekh qala, akan tetapi orang tua ini tidak menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tidak memberitahu, tapi menjawab la ukhbirukuma, saya tidak akan memberikan kabar kepada anda berdua, hatta tukhbirani mimman antuma, kecuali jika kalian berdua ini sudah memberikan penjelasan kepada saya, siapa kalian berdua ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akhbartana akhbarnaka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tua tersebut, jika Anda memberikan kabar kepada kami, maka kami akan memberikan kabar kepada Anda. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala audzaka bidzalik, apakah seperti itu? Maksudnya jawaban saya ini akan setimpal nanti dengan jawaban Anda berdua? Qala na'am, ya. Kalau kata Rasulullah, kalau engkau memberikan kabar kepada kami, kami akan memberikan kabar kepada Anda. Qala syekh, maka orang tua ini berkata, fa innahu balaghani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yauma kadza wa kadza. Telah sampai kepadaku bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya itu keluar dari Madinah di hari ini dan jam sekian. Fa in kana sadaqal ladzi akhbarani fa huwa al-yauma bimakani kadza wa kadza. Kalau informasi yang saya dapat itu memang benar, keluarnya di hari ini tanggal sekian jam sekian, berarti Muhammad dan para sahabatnya itu hari ini itu sudah sampai di tempat ini. Lil makanil ladzi bihi jaisyul Madinah. Nah, benar kata pengarang kitab ini, benar. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sekarangnya ada di tempat yang disebutkan bapak tua tadi. Wa balaghani anna Quraisyan kharaju yauma kadza wa kadza, dan sampai kepadaku kabar bahwasanya orang-orang Quraisy itu keluar di hari ini tanggal sekian jam sekian. Fa in kana sadaqal ladzi akhbarani, kalau memang informasi itu benar valid, fahumul yauma bimakani kadza wa kadza, maka hari ini orang-orang Mekah itu, orang-orang Quraisy berarti sudah sampai di tempat ini. Lil makanil ladzi bihi jaisyu Makkah, benar. Memang disitulah faktanya orang-orang Quraisy itu sudah sampai di tempat yang disebutkan oleh Pak tua tadi. Walamma faragha min khabarihi qala. Nah, tatkala orang tua ini sudah memberikan kabar kepada Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, mimman antuma, sekarang kalian berdua ini dari mana? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu min ma. Maka Rasulullah menjawab, kami ini berasal dari ma. Ma itu artinya air. Bisa
diartikan dengan Emak itu sebuah tempat yang jauh di sana, di sekitar Irak. Nah, ini namanya apa ya? Istilahnya itu kayak kinayah gitu ya. Istilahnya mengelabui orang tapi tidak berdusta. Mengelabui seseorang tapi tidak berdusta. Contoh yang lain umpamanya seperti apa? Umpamanya ada orang mau pinjam uang ke kita umpamanya. Maka kita jawab, waduh aku gak nyekel duit. Ya seperti itu. Ini namanya mengkelabui seseorang, tapi ya benar dia tidak goro gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang semacam ini. Kami dari Ma. Ma itu artinya air. Ya memang kita semua dari air kan gitu. Atau maksudnya itu sebuah tempat. Nah, Tsumman sarafa anhu, setelah menjawab dari seperti itu Rasulullah sudah meninggalkan Pak Tua ini. Wa baqiya syaikhu yatafawwah, maka tinggallah Pak Tua tadi itu bingung, menerka-nerka. Teko mak endi yo. Mamin ma. Mamin ma. Amin ma'il Iraq. Dari air apa? Atau dari emak yang ada di Irak. Nah, jadi bingung. Syekhnya tadi itu tidak bisa, siapa dua orang ini, karena memberikan jawaban yang mengandung kemungkinan-kemungkinan. Al-husul ala ahamil ma'lumat anil jaisyil makki. Nah, mendapatkan informasi yang paling penting tentang kabar pasukan Makkah. Wa fi masa'i dzalikal yaum. Nah, di sore hari itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Pak Tua tadi, di sore harinya ba'atha istikhbaratihi min jadid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh beberapa orang untuk mencari kabar berita yang baru. Liyabhatha an akhbaril adu, untuk mencari kabar tentang kondisi musuh. Wa qama li hadhil amaliyah thalathatum min qadatil muhajirin. Yang melaksanakan pencarian berita ini itu dilakukan oleh 3 sosok pemimpin atau sosok besar dari orang-orang muhajirin, Ali ibnu Abi Thalib, wa Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang yang diperintah oleh Rasulullah untuk mencari kabar yang baru. Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. 3-tiganya ini adalah sahabat senior dari orang-orang muhajirin, bahkan termasuk 10 dari penghuni sorga. Fi nafarin min ashabihi, dalam sebuah kelompok dari sahabat-sahabatnya. Dhahabu ila ma'i Badrin. 3 orang ini berangkat menuju air di sekitar Badar. Ada mata air di Badar. Nah, orang-orang Makkah itu juga sudah sampai di sekitar mata air ini, dan Rasulullah juga sudah di sekitar mata air yang ada di Badr. Badr ini adalah tempat lokasi, nama dari sebuah desa. Fawajadu ghulamaini yaskiyani li jaisy Makkah. 3 orang ini mendapati ada 2 pemuda yang mengambil air di mata air tersebut. Nah, 2 orang ini mengambil air disuruh oleh pasukan Mekah. Fa'alqau alaihimal qabdha. Maka 3 orang ini menangkap 2 pemuda yang ngambil air tersebut. Waja'u bihima ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan membawa 2 pemuda ini ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis shalah. Tatkala sudah sampai di camp kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat. Fastakhbarohumal qaum,
tatkala menunggu selesainya Rasulullah sholat, 3 orang ini dan yang lainnya mencari kabar dulu, istilahnya mengintrogasi duluan. Faqala, maka 2 pemuda ini menjawab, nahnu suqatu Quraisy, kami ini adalah ditugaskan untuk mencari air untuk minum mereka. Ba'athuna nasqihim minnal ma, mereka menyuruh kami, mengutus kami untuk mencari air. Fakarihal qaum wa rajau ayyakuna li Abi Sufyan. Tapi para sahabat yang mengintegrasi duluan ini itu tidak senang dengan jawab yang jujur tadi dari 2 pemuda ini, kayaknya tidak yakin gitu loh. Mereka berharap mereka itu ngaku kalau mereka ini dari Abu Sufyan, kelompok onta yang sudah selamat tadi. La tazalu fi nufusihim baqaya amalin fil istilah alal qafilah. Nah, mereka itu berharap supaya 2 orang ini mengaku kalau disuruh oleh Abu Sufyan. Kenapa? Karena mereka berharap masih bisa merampas kekayaan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Fadarabuhuma muwajja'an. Para sahabat ini sampai memukul dengan keras, sampai nyiksa, istilahnya menyiksa keduanya supaya ngaku kalau keduanya ini diperintahkan oleh Abu Sufyan. Hatta tarral ghulaman ayyakula nahnu li Abi Sufyan fatarakuhuma. Karena disiksa, akhirnya keduanya ini menuruti keinginan mereka. Ya wis, aku memang disuruh oleh Abu Sufyan. Maka tatkala mereka sudah mendengar itu, mereka tidak memukul lagi. Walamma farigha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah qala lahum kal'atib. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya dan mengetahui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu, Rasulullah berkata kepada mereka dengan istilahnya ada unsur umpatan, ada unsur marahnya. Idza sadaqa darabtumuhuma. Tatkala keduanya ini jujur kepada kalian, kalian menyiksanya. Wa idza kadzabakum taraktumuhuma. Tatkala dia berdusta, kalian membiarkannya. Sadaqa wallahi innahuma li Quraisy. Apa yang disampaikan oleh 2 pemuda tersebut itulah yang benar. Mereka jujur. Sesungguhnya pemuda ini diperintah oleh pasukan Makkah, bukan diperintahkan oleh Abu Sufyan. Tsumma khatabal ghulamaini qailan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadapi 2 pemuda tadi dan bertanya, akhbirani an Quraisy, coba kalian berdua beritahu saya tentang orang-orang Quraisy. Qala hum wara'a hadzal kathib alladzi tara bil udwatil quswa. Maka keduanya ini menjawab kepada Rasulullah, wahai Muhammad, mereka orang-orang Quraisy itu berada di belakang bukit ini yang Anda lihat yang agak jauh itu. Faqala lahuma kamil qaum. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, berapa kira-kira jumlah mereka? Qala katsir, banyak, jumlahnya banyak. Qala ma'iddatuhum, berapa jumlahnya? Qala la nadri, kami tidak tahu jumlahnya secara pasti itu berapa, kami tidak tahu. Qala kam yanhiruna kulla yaum. Nah, ini Rasulullah bertanya, berapa ekor onta yang disembelih per harinya?
Karena dari jumlah sembelian ini Rasulullah bisa memperkirakan. Qala yauman tis'an wa yauman asyra. Kadang-kadang sehari mereka itu menyembelih 9 onta atau 10 onta. Jadi yang disembelih tiap harinya itu antara 9 atau 10. Nah, dari jumlah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengira-ngira jumlah orang-orang Quraisy. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qaumu fima baina tis'imi'ah ilal alf. Berarti mereka itu jumlahnya antara 900 orang sampai 1000 orang. Jadi per ekor onta itu dimakan oleh 100 orang. Jadi jumlah orang-orang Quraisy itu jumlahnya diketahui sudah oleh Rasulullah. Sedangkan jumlah para sahabat Rasulullah itu hanya 300 orang. Jadi 300 akan menghadapi 1000 orang. Mana tadi? Tsumma qala lahuma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada keduanya, faman fihim min asyrafi Quraisy. Siapa di antara mereka itu tokoh-tokoh yang ikut keluar? Qala Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah. Ada 2 orang, 2 saudara kandung, namanya Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini anaknya Rabi'ah. Abul Bukhturi Ibnu Hisham wa Hukaim bin Hizam wa Naufal bin Khuwailid wal Harith bin Amir wa Tu'imah bin Adi wa Nadhr bin Harith wa Zam'ah ibn al-Aswad wa Abu Jahal bin Hisham wa Umayyah bin Khalaf fi rijalin sammayahum. Ini tokoh-tokoh yang disebutkan oleh 2 pemuda tersebut termasuk Abu Jahal. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nas faqala hadhihi Makkah qad alqat ilaikum afladha kabidiha. Maka setelah mendapatkan kabar banyak dari 2 pemuda ini, tentunya 2 tadi sudah dibiarkan balik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada para sahabat-sahabatnya dan mengatakan, wahai para sahabat, sesungguhnya Makkah hari ini telah mengeluarkan pentolan-pentolannya. Nuzulul mator, turunnya hujan. Jadi sebelum peperangan tersebut Allah menurunkan hujan. Wa anzalallahu azza wa jalla fi tilkal lailati mataran wahidan. Pada malam tadi sore tadi ada 2 pemuda yang ditangkap, kemudian diinterogasi, diambil kabarnya. Malam harinya Allah menurunkan hujan dengan hujan yang satu. Maksudnya semua 2 kelompok ini sama-sama kena hujan. Kaum muslimin juga kena hujan, orang-orang kafir Quraisy juga kena hujan. Fakana 'alal musyrikina wabilan syadidan mana'ahum minat taqaddum. Dengan turunnya hujan ini menjadi sesuatu yang mencelakakan mereka. Bagaimana bentuk kecelakaan yang diperoleh oleh mereka karena hujan ini? Mereka tidak bisa maju. Kenapa? Karena tanahnya itu ambles. Tanahnya menjadi ambles. Kalau berkuda, maka kudanya itu sulit untuk melanjutkan perjalanannya. Ini pengaruh hujan bagi mereka. Wa kana 'alal muslimina tillan tahharahum bihi wa adhhaba anhum rijya syaitan wa watta bihil arda wa salaba bihir ramal wa thabatal aqdam wa mahada bihil manzil
wa rabata bihi ala qulubihim. Nah, kan tapi hujan yang turun kepada kaum muslimin itu adalah keberkahan. Keberkahannya itu sangat banyak. Apa di antara keberkahannya? Satu, hujan ini adalah menjadi alat untuk bersucinya mereka. Mereka bisa mandi, badan mereka jadi bersih. Wa adhaba anhum rijzas syaitan. Dan dengan hujan ini najis-najisnya syaitan itu jadi luntur, maksudnya kotoran-kotoran yang ada di badan menjadi hilang. Wa watta'a bihil ardo, dan menjadikan tanah itu menjadi padat. Wa salaba bihir romal, pasir-pasir yang ada itu menjadi kuat. Jadi kalau umpamanya ada pondasi yang diuruk, ya diuruk bukan dengan tanah, akan tapi dengan ayan pasir itu. Kemudian kena hujan, bagaimana? Yang akan kita dapati itu pasir itu akan menjadi padat. Beda dengan tanah yang kita urukkan, kemudian kena hujan, becek akhirnya. Nah, seperti itu. Wa thabbatal aqdam, sehingga hujan ini semakin mengokohkan kaki-kaki mereka. Wa mahada bihil manzil, dan melapangkan tempat tinggal mereka. Wa rabbata bihi ala qulubihim, dan semakin memantapkan terhadap hati mereka. Maksudnya mereka semakin yakin bahwasanya Allah akan menolong mereka, akan membantu mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Al-Jaishul Islami yasbiqu ila ahammil maraqis al-askariyah. Pasukan Islam itu mendahului ke tempat yang terpenting secara strategi peperangan. Bagaimana? Maksudnya keberadaan Rasulullah itu kurang strategis sebenarnya. Yang ada strategis itu ya di mata air tadi. Nah, kaum muslimin itu lebih dahulu sampai ke mata air daripada orang-orang Quraisy. Wa taharraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jaisyih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya tentunya ya, setelah turun hujan itu berangkat bersama pasukannya. Liyasbiqal musyrikina ila ma'i Badrin. Supaya apa? Supaya lebih dulu sampai ke mata air Badar tadi dibandingkan orang-orang musyrikin. Wa yahula bainahum wa bainal istila alaih. Supaya apa? Supaya Rasulullah menguasai mata air dan melarang orang-orang Mekah itu untuk mengambil air. Fanazala asya'a adna ma'in min miyahi Badrin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun dekat dari mata air yang ada di Badar tersebut. Wa huna qamal Habbab Ibnul Munzir ka khabirin askariyin wa qala. Kemudian di saat itulah ada seorang sahabat yang bernama Habbab bin Munzir. Habbab bin Munzir ini berdiri ingin menyampaikan sesuatu, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita hadzal manzil amanzilan anzalakallahu Allah, laisa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhara anhu. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang tempat ini? Apakah sebuah tempat yang memang Allah jadikan tempat tinggal Anda sehingga kami tidak bisa maju atau mundur dari tempat ini? Am huwa ar-ra'yu wal harbu wal maqidah, atau pilihan berada di sini ini memang itu adalah murni pendapat Anda, strategi perang atau strategi tipu daya?
Qala, apa jawaban Rasulullah? Bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal maqidah. Tempat ini saya pilih itu murni inisiatif saya, maksudnya tidak ada perintah dari Allah, dan itu menurut saya itu adalah strategi perang dan juga tipu daya. Qala, maka Habbab bin Mundhir ini berkata, ya Rasulullah, fa inna hadza laisa bimanzilin. Wahai Rasulullah, menurut saya tempat ini tidak cocok, kurang tepat, kurang bagus. Fanhad bin nasi hatta na'tiya adna ma'in minal qaum Quraisy fananzilahu wa nughawwira ay nukhriba ma wara'ahu minal qalbi. Maka kalau memang ini murni pendapat antum wahai Rasulullah, ayo kita pindah dari tempat ini. Kita mendatangi tempat yang lebih dekat lagi dari mata air itu. Si kurang cedek, kata Habbab bin Mundhir ini. Masih kurang pas. Kita hanya dekat saja, bahkan kita ya wis di mata air itu sudah. Tujuannya apa? Kita bisa tinggal di situ, kita memasak enak, ngambil kebutuhan minum juga enak. Bahkan kita akan membuat sebuah tindakan untuk merusak aliran-aliran mata air ini. Jadi mata air ini tentunya kan keluar terus ya, itu akan mengalir gitu loh. Nah, aliran-aliran ini kita rusak, maksudnya kita buntu supaya kalau sing uman wis gitu loh, selain kita. Nah, seperti itu. Tsumma nabni alaihi haudhan. Nah, sehingga aliran-aliran ini kita apa ini istilahnya kita buntu, kemudian kita membuat danau, membuat kolam. Fanamla'ahu ma'an, kemudian kolam ini kita penuhi dengan air. Tsumma nuqatilul qaum, baru setelah itu kita memerangi musuh-musuh kami. Fanashrabu wa la yashrabun, sehingga kami bisa minum, mereka tidak bisa minum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad asyarta birra'yi. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu benar-benar memberikan pendapat yang jitu. Maksudnya pendapatnya Habbab ini memang bagus dan lebih bagus dari strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jaishi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit bersama pasukannya hatta ata aqraba ma'in minal adu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mata air itu benar-benar dekat daripada posisi musuh. Fanazala alaihi syatral lail, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di mata air itu di tengah malam. Tsumma sana'u al-hiyad, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membuat kolam-kolam. Wa ghawwaru ma'adaha minal qalab, kemudian merusak aliran-aliran yang terpencar kemana-mana, terutama ke arah musuh itu dibuntu. Jadi sungai-sungai kecil itu dipateni, dibuntu supaya tidak mengalir kepada orang-orang Quraisy. Maqarrul qiyadah. Nah, ini adalah tempat-tempat kepemimpinan dalam peperangan. Belum Isya ya? Belum. Wa ba'da an tamma nuzulul muslimina 'alal ma'i iqtaraha Sa'd bin Mu'adz 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyabniyal muslimuna maqarran liqiyadatihi isti'dadan litawari' wa taqdiran lil hazimah
qablan nasri. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan muslimin itu telah sempurna tinggal di mata air, kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini memberikan usul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dibangun sebuah tempat yang dijadikan tempat ini tempat yang aman dan ditempati oleh pemimpin mereka. Maksudnya tempat Rasulullah. Dibuatkan tempat untuk keamanan pemimpin mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Untuk antisipasi hal-hal yang buruk dan untuk memperkirakan kekalahan sebelum kemenangan. Maksudnya antisipasi, nanti kalau pasukan kaum muslimin ini kalah, pemimpinnya itu tetap masih aman gitu loh. Hatta qala, sampai berkata, ya Nabi Allah, ala nabni laka arishan takunu fi. Wahai Nabi Allah, tidakkah kami bangun untuk Anda itu sebuah tenda atau sebuah kamar yang mana Anda tempat di dalam tenda tersebut. Wa na'uddu andaka rakaibaka thumma nulqi aduwana thumma nalqa aduwana. Kemudian kami mempersiapkan segala sesuatu untuk keamanan Anda, kemudian kami menghadapi musuh. Fa in a'azzanallah wa adharana ala aduwina kana dzalika ma ahabbana. Kalau memang Allah itu memuliakan kami dan menjadikan kami ini sebagai pemenang atas musuh-musuh kami, maka itu adalah harapan kami. Wa in kanatil ukhra jalasta ala rakaibika. Kalau yang terjadi itu sebaliknya, maksudnya mereka yang menang, maka Anda tetap duduk di posisi di tempat Anda yang aman. Falahikta biman wara'ana min qaumina. Maka Anda bisa menyelamatkan diri dengan orang-orang yang ada di belakang kami dari kaum kami. Faqad takhallafa anka aqwamun ya Nabi Allah ma nahnu bi ashadda laka hubban minhum. Dan di sana banyak orang-orang yang tidak ikut serta, beberapa kaum wahai Nabi Allah, yang mana kami yang ikut serta di sini ini bukan berarti orang-orang yang paling baik daripada mereka. Maksudnya di Madinah itu banyak sahabat yang tidak ikut perang Badar ini. Bukan berarti yang tidak ikut perang itu adalah orang yang kebaikannya itu di bawah kami, tidak. Masih banyak di Madinah itu para sahabat yang corot tingkatan derajatnya itu lebih tinggi daripada kami, tapi mereka tidak sempat ikut karena memang Rasulullah tidak mewajibkan untuk keluar, tidak. Tapi hanya mengajak siapa yang mau untuk keluar pada waktu itu untuk menghadang rombongan onta. Sehingga di saat kita kalah, Anda masih bisa kembali kepada teman-teman kami yang di belakang sana. Maksudnya begitu. Walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka. Kalau seandainya mereka yakin, tahu bahwasanya Anda ini akan menghadapi peperangan, pasti mereka tidak akan tinggal diam. Yamna'ukallahu bihim, yang mana Allah mencegah Anda itu lantaran mereka. Maksudnya Allah melindungi Anda ya dengan sebab mereka. Yunasihunaka wa yujahiduna ma'aka, yang mana mereka orang-orang yang ada di Madinah itu adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam menasehati Anda dan juga berjihad bersama Anda. Fa'athna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan. Maka tatkala siapa tadi yang memberikan saran seperti ini tadi? Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pimpinan
orang-orang Madinah. Maka di saat Sa'ad bin Mu'adz ini memberikan usulan seperti tadi, membuat tempat yang aman, bahwasanya umpamanya kita kalah itu Rasulullah itu tetap harus masih hidup gitu loh. Karena perjuangan itu masih bisa, karena di sana di Madinah itu masih banyak orang-orang yang lebih baik dari kita, namun mereka tidak bisa hadir. Maka tatkala mendengar usulan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berterima kasih dan menganggap sarannya itu benar-benar baik. Wa da'alahu bi khairin, bahkan Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Mu'adz wa banal muslimuna arishan ala tilka murtafi'in yaqau fi shimali syarqi li maidanil qital wa yushrifu ala sahatil ma'rakah. Maka kaum muslimin setelah disepakati dan mendapatkan izin dari Rasulullah, kaum muslimin membangun sebuah tenda atau tempat yang tinggi. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal, dan fungsinya itu adalah mengatur peperangan. Tinggal sedikit ya. Kama tamman tikhabu firqatin min syababil ansar bi qiyadati Sa'd bin Mu'adz yahrisuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula maqarri qiyadatihi. Kemudian setelah dibangun tempat yang tinggi, di situ Rasulullah itu tinggal. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini menunjuk beberapa pemuda dari Ansor yang ditugaskan khusus itu untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi bodyguardnya gitu. Pokoknya Rasulullah itu dikelilingi oleh pemuda-pemuda Ansor untuk menjaga keamanan Rasulullah dan supaya Rasulullah leluasa memberikan arahan-arahan di dalam menghadapi perang yang akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Barangkali adzan dulu. Fadhal.